Musim semi datang ke musim dingin, matahari terbit dan terbenam, dan 4 musim bergantian. Tetapi Xiao Yan di ruang latihan tidak bergerak. Ketika debu di tubuhnya dan di sekitarnya ditiup oleh napas kuat Xiao Yan untuk kedua kalinya. Xiao Yan berdiri dan menggosok kakinya yang kaku yang telah duduk terlalu lama. Merasakan pertarungan di kecepatan gerakan tubuh, wajah Xiao Yan penuh dengan senyum puas. 8 pertempuran penentuan tiang akhirnya berevolusi dari pertempuran penentuan kedua menjadi keputusan penentuan keempat. Meskipun hanya tertinggal 2 tingkat, keputusan penentuan jauh dari dingin, dan kecepatan bertarung jauh lebih cepat, yang telah sangat meningkatkan keefektifan tempur saya. Petik 2. Kali ini aku keluar. Xiao Zhan harus mengatakan dia tidak ingin hidup, hehehehehe. Dan Dian, Liga Bayangan, kamu bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Lao Su sekarang berbintang 6, kan? Setelah Lao Su keluar, dia akan menghidupkan kembali nenek moyang Xiao Xuan dan datang untuk membunuh Lao Su. Ayo bunuh siapa saja siapa yang tidak tahu. Bayangan dan Chang Qianghan sedang menunggumu. Hah? Iya? Bagaimana melupakan Qian Chiwu Ying dan Chang Qihanhan? Meskipun kekuatanku saat ini sudah tak kenal takut, hal-hal tidak dapat diprediksi. Dan selalu baik untuk memiliki sedikit lebih banyak kendali. Mengapa tidak mengangkat dan promosikan Qian Chiwu Ying dan Chang Qihanhan? Pada titik ini, setelah Xiao Yan istirahat, dia mulai berlatih ribuan kaki tanpa bayangan dan Chang Qianghan. Waktu berlalu dengan cepat, dan saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Xiao Yan akhirnya mengembangkan 1000 kaki tanpa bayangan dan Chang Qianghan hingga batas di mana dia sekarang dapat berlatih. Xiao Yan berhenti dan mendesah sedih. Sky Cold, skill pertarungan jiwa ini. Aku merasa bahwa tidak peduli kekuatan apa yang aku miliki, sepertinya tidak ada habisnya potensinya. Grade apa itu? Pikiran tergerak, membangkitkan penguasa kuno api langit. Xiao Yi juga muncul dari kepalanya dan melompati bahunya untuk berbaring tengkurap. Xiao Yan memandangi api kuno di tangannya dan menghela nafas sambil menyeringai. Mendesah sambil menyeringai, ya, kupikir 6 bintang bisa berlatih 1000 kaki tanpa bayangan, hingga 999 kaki dalam satu. Tapi aku tidak mengharapkan kepahitan setelah berlatih. Penyatuan 888 kaki adalah batas saya saat ini. Sepertinya jalan masih panjang untuk melatih keterampilan tempur semu hingga kekuatan maksimum. Penyatuan 1000 kaki. Petik 2. Konvergen menggelengkan kepalanya, seolah ingin menghilangkan penyesalan di hatinya. Kemudian menepuk bahu Yi. Xiao Yi, kembali, aku akan keluar. Kemajuan orang lain mungkin tidak terlalu bagus, tapi kemajuan Long Yan pasti bagus. Dia juga harus 6 bintang, kan? Dan tim utama Xiao Fu, berapa banyak kaisar petarung bintang 5? Sangat menantikan. Sambil bergumam, langkah Xiao Yan melangkah keluar dari ruang latihan. Melihat musim semi menyilaukan Xiao Fu, Xiao Yan tersenyum. Bagus, lebih baik daripada musim dingin. Tapi aku masih lebih suka musim gugur. Bergumam, teriakan datang dari kejauhan. Xiao Shao keluar. Xiao Shao keluar. Teriakan itu keras, dan burung yang terbang di dahan itu kaget.
dan bunga-bunga yang mekar di dahan itu juga kaget. Kemudian sosok kekar bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan membeku sedikit dan tertawa. Aku berkata, Xiao Zhan, apakah aku harus begitu bersemangat? Xiao Zhan menjelaskan sambil tersenyum, Hei, Xiao Shao, kamu tidak tahu. Saudara sudah lama menunggumu keluar, terutama Muer, melihatmu menghabiskan 6 bintang kaisar. Berkata bahwa kamu akan selalu keluar, saya belum meninggalkan Xiao Fu lagi. Tetapi saya tidak tahu apakah sudah 100 tahun lagi. Mereka semua sedang terburu-buru. Saya di sini untuk memberi tahu mereka. Petik 2. Xiao Yan kemudian ingat bahwa dia akan menikahi Muer setelah meninggalkan Bea Cukai. Entah bagaimana, ada beberapa perlawanan di hatinya mengenai pernikahannya dengan King Muer. Mengapa dia tidak tahu bahwa Xiao Yao ingin menggunakan ini untuk membuat hubungannya dengan Kaisar Iblis King Haoran semakin dekat, sehingga dia bisa bertemu dengan roh iblis, kuil dan keluarga Zen di rumah Xiao? Ada uluran tangan yang kuat saat menekan atau bahkan menindak. Tetapi dengan pernikahan yang bertujuan seperti itu, hatinya agak tidak bahagia. Dia memikirkan Sun Er. Ketika keluarga Xiao dan keluarga Gu bertempur di daratan. Jika orang dahulu tidak mencari keberadaan batu giok kuno Tuosi, apakah Sun Er akan diasuh dalam keluarga Xiao sejak usia dini? Apakah dia jenis lain dari pernikahan yang disengaja dengan Kaoru? Tapi bagaimanapun itu berbeda, cinta antara dia dan Kaoru bisa dipelajari. Dan Muer, meskipun dia bisa merasakan cinta Muer yang dalam padanya, dia juga menyukai Muer yang lincah, jujur, berani mencintai dan membenci. Dan sangat disengaja, tetapi dia tampaknya tidak memiliki cinta yang begitu dalam untuk pria dan wanita. Setidaknya tidak sampai berbicara tentang pernikahan. Dan Zenni, dia mencintai Zenni. Cinta ini berbeda dengan cintanya pada Sun Er. Namun tak dipungkiri ia sangat mencintai Zenni. Dia tahu bahwa Zenni juga sangat mencintainya. Muer menikah, bagaimana perasaan Zenni? Pernikahan dengan Xiao Qi terjadi sebelum pertemuan dengan Zenni, perintah leluhur. Dan dalam keadaan terakhir, yang masih masuk akal, sekarang, dalam hal hubungannya dengan Zenni, perlawanan dari ayah Zenni sudah besar. Dengan cara ini, bukankah resistensinya akan lebih besar? Apalagi ada sisik biru. Saat ini, hati Xiao Yan gelisah dan sedikit berantakan. Xiao Shao, ada apa denganmu? Xiao Yan kemudian terbangun dari Dewa Tuhan. Oh, tidak apa-apa. Kemudian dia tertawa dan menyalahkan Xiao Zhan. Kalian, Xiao Fu sangat besar. Bisakah kamu mendengar suara ini? Xiao tersenyum gemetar dan bersemangat. Ya, mereka semua ada di lobi sekarang. Oh, Kaisar Iblis datang, dan aku akan bergegas lewat. Dan kebetulan bertemu denganmu di luar Bea Cukai. Hehe, benarkah? Kakak juga ada di sini? Xiao Yan senang. Pergi ke aula. Hahaha. Aku bilang kenapa burung murai berteriak dari jendelaku tadi pagi. Ternyata kakakku keluar dari Bea Cukai hari ini. Begitu Xiao Yan dan Xiao Zhan tiba di luar aula, kerumunan sudah masuk. Dan King Haoran langsung memberi pelukan besar pada Xiao Yan. Zenni mengingatkan, pergilah ke lobi dan biarkan Xiao Shao minum teh dulu. Iya. Lihat aku senang.
King Haoran melepaskan Xiao Yan dan meraih tangan Xiao Yan. "Pergilah, saudara, masuk dan katakan." Setelah memasuki aula, Xiao Qi sedang sibuk membuat teh untuk Xiao Yan, lalu membawakan pencuci muka. Xiao Yan mengambil handuk panas yang diserahkan Xiao Qi dan mencuci wajahnya, mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Segera setelah dia menurunkan cangkirnya, King Muer dengan nada menyalahkan, "Sudah berapa lama kamu keluar? Matikan!" Xiao Yan pingsan. Retret Kaisar Dou berlatih selama ribuan tahun, dan dia baru mundur selama 300 tahun. Lama? Xiao Qi buru-buru tertawa dan bercanda. "Saudari Muer sedang terburu-buru." "Tidak." Wajah King Muer memerah, dan dia membantah. "Kupikir dia akan segera keluar setelah memecahkan bintang 6. Semua orang memandang King Muer yang sedikit malu, dan tersenyum diam-diam. Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa King Muer mengatakan itu, dan menjelaskan kepada King Muer sambil tersenyum, "Kemudian, saya berlatih beberapa latihan dan keterampilan bertarung, jadi..." King Haoran dengan sengaja membuat izin untuk King Muer dan menghela nafas, "Saudaraku, dalam 300 tahun, Anda telah menembus promosi bintang 5 menjadi bintang 6. Dibandingkan dengan Anda, kecepatan peningkatan kami hanyalah kecepatan kura-kura." Melihat Xiao Yan membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati, King Haoran tertawa, "Kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu telah berkembang sangat cepat. Hari ini kamu tidak dapat mengundang saudaramu untuk makan enak." "Ya, minum dan minum." Xiao Shao menembus 6 bintang, "Kamu harus merayakannya." Begitu pertempuran mabuk anggur yang baik terdengar dan dia minum, dia langsung berteriak kegirangan, menyebabkan semua orang memarahinya karena mabuk. "Fu Jun, kalau tidak, minum dan bicara saja." Xiao Yan keluar dari bea cukai. "Yang paling bahagia sebenarnya adalah Xiao Qi. Kamu belum minum selama 300 tahun. Hati Xiao Yan melonjak, dia mengangguk berat dan berdiri. "Oke, bicara sambil minum." "Pergi." "Haha, bagus, Xiao. Ganti mangkuk besar hari ini." Xiao Zhan tidak sabar untuk menarik Xiao Yan dan King Haoran menuju pemerintahan dalam. Di jamuan makan, ada banyak trik dan tawanya meriah. Setelah beberapa putaran penghormatan dengan semua orang, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak melihat Long Yan. Pria di Langtian pasti tahu alkimia. Dia bertanya dengan cepat, "Di mana Long Ya? Kenapa kamu tidak melihat Long Ya?" "Oh, dia belum keluar." Duduk di sebelah tangan kanan Xiao Yan, Xiao Xiaolong menjawab dengan santai kepada Le Xiaolong, yang sedang duduk di tangan kiri Xiao Yan sambil memanggang King Haoran. Belum keluar gerbang, Xiao Yan merasa sedikit terkejut, mengira Long Mao harus keluar dari gerbang sebelum dia. Setelah minum seteguk besar dengan King Haoran, Le Xiaolong berkata kepada Xiao Yan, "Ya, kami juga merasa aneh. Dia seharusnya keluar setelah menerobos Kaisar Bintang 6. Saya tidak berpikir dia akan menjadi dan Rai belum diserap." Long Liao juga menembus 6 bintang. Xiao Yan sangat terkejut. Le Xiaolong mengangguk dan berkata, "Ya, Kaisar Bintang 6 yang berada di hari yang sama denganmu. Dan rumah Xiao begitu semarak hari itu. Benarkah?" "Sangat kebetulan." Xiao Yan cukup menarik, dan mungkin pria Longxin ini tidak menyerap dan Lei
Dia tidak akan menyerapnya ke tengah 6 bintang. Tapi itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Untuk saat ini, dia bertanya pada Le Shaolong, bagaimana situasi tim utama sekarang? Mendengarkan pertanyaan Xiao Yan, Le Shaolong segera meletakkan mangkuk yang baru diangkat. Menatap Xiao Yan, dan melaporkan dengan penuh semangat. Tim utama memiliki 1.536 anggota yang telah menembus 5 bintang. Dan hanya 7 yang belum mencapai atas 4 bintang, berlatih siang dan malam. Saya pasti bisa menembus dalam 200 tahun. Saya memiliki 45 dandelion hati ungu untuk menyelamatkan anak-anak Xiao. Petik 2. Oke. Hahaha. Akhirnya kita memiliki kekuatan untuk berdiri di benua-benua. Xiao Yan berteriak dan tertawa, menyesap mangkuk anggur dan bertemu Le Shaolong dan King Haoran, lalu nadanya berubah. Namun, agar tidak diintimidasi oleh orang lain, atau terpengaruh oleh burung dari beberapa kekuatan besar dan kekuatan super, kita masih memiliki terlalu sedikit 6 bintang atau lebih. Saya harap anggota tim utama tidak mengendur dan berusaha untuk muncul secepat mungkin. Petik 2. Le Shaolong mengerutkan kening, wajahnya penuh percaya diri. Yakinlah, Xiao Shao, setelah berdiskusi dengan Xiao Zhan dan seterusnya. Saya telah membuat pengaturan untuk memutuskan menggunakan keterampilan bertarung progresif sebagai hadiah untuk merangsang anggota tim utama. Kami mencoba untuk maju. Bagus. Xiao Yan mengangguk dengan puas, tanpa sadar menatap Zenni di seberang Le Shaolong. Setelah minum, mata Zenni menyipit seperti 2 bulan sabit. Wajahnya bersinar heran apakah pusing atau memerah. Dengan Shaolong dan Zenni, aku mengajak Long Ye bekerja keras untuk berlatih dan menjadi penjaga toko yang kompeten. Hahaha. Mendengarkan Xiao Yan memuji dirinya sendiri, Zenni sangat gembira dan bercanda dengan alis Le Shaolong. Oke. Jangan tingkatkan 1 bintang setiap 300 tahun. Selama Anda tingkatkan 1 tingkat setiap 100 tahun kemudian, Shaolong dan saya kelelahan. Dan saya jamin jika Anda ingin meninggalkan penjaga toko dengan tidak pantas, bagaimana? Ini. Xiao Yan berbisik sejenak. King Haoran mengangkat tangannya dan tertawa. Sangat menarik melihat Nona Zenni untuk pertama kalinya. Ada 4 tingkat pada periode awal hingga pertengahan, periode tengah hingga akhir, periode akhir hingga puncak, puncak keterobosan. 1 level dalam 100 tahun dan 1 dalam 300 tahun, seberapa berbedakah? Bintang-bintang, hampir sama. Zenni memandang Xiao Yan dengan provokatif. Bisakah itu dilakukan? Xiao Yan memandang Zenni, mengetahui bahwa itu adalah Zenni yang bermain dengan dirinya sendiri melalui semangat anggur, dan ingin membuat dirinya menikmati momen relaksasi dengan semua orang. Dia juga bercanda dengan senyum hippie yang langka. Bisakah begitu cepat? Berdiskusi, bisakah Anda melakukannya di level 300? Petik 2. Wow, 300 tahun pada 1 tingkat. Hehe, bagus, jangan melanggar kata-katamu. Zenni dengan bangga mengangkat mangkuk anggur. Selama 300 tahun Anda pada 1 tingkat, saya telah membuat semangkuk anggur ini rusak, tertipu. Xiao Yan merasa sedikit tercengang di dalam hatinya. Dan kemudian dia sampai pada kesimpulan bahwa itu mungkin dilakukan selama 300 tahun.
Dari 6 bintang menjadi 7 bintang. Tetapi bagaimana dengan 7 bintang menjadi 8 bintang? Bagaimana dengan 8 bintang dan 9 bintang? Bagaimana mungkin level 300 tahun itu mungkin? Dia dengan gembira berteriak kepada Zenny, yang benar-benar meminum semangkuk anggur. Oh, Zenny, kamu sengaja memukulku. Semuanya tertawa. Aku tidak menyengatmu, kamu bodoh. Zenny tersenyum puas, mengerang, kamu sangat berbakat dalam kultivasi. Mengapa tempat-tempat ini begitu bodoh? King Muir, yang duduk di sebelah Zenny, tertawa terbahak-bahak sehingga dia bersandar ke telinga Zenny dan berbisik, jika pembohong itu tidak sebodoh itu, mungkin kakakku tidak menyukainya. Nizi kecil yang baik, sebenarnya mengolok-olok adiknya. Alis Zenny mengerutkan kening, dan dia menginjak kaki King Muir dengan susah payah. Hampir membuat King Muir hampir tertawa. Zenny Wei berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Tapi ada satu hal yang harus kamu putuskan sekarang. Oh, ada apa? Kami berdiskusi sebentar dan berpikir bahwa Xiao Fu harus mendirikan badan intelijennya sendiri. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan memutarnya di kepalanya dan berpikir itu benar-benar perlu. Dia mengangguk, ya, jika Xiao Fu ingin berkembang menjadi kekuatan besar dan kekuatan super, dia harus memiliki badan intelijennya sendiri. Saya setuju. Setuju saja. Zenny sedikit centil tidak puas. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu mengendalikan uang, dan ada orang dengan naga kecil. Aku akan mengguncang penjaga toko. Haha. Xiao Yan benar-benar menatap penjaga toko. Zenny tertawa dan tidak marah atau serius. Dia berkata dengan serius, Xiao Sao, kamu tidak bisa menjadi penjaga toko dalam masalah ini. Badan intelijen pasukan apapun ada di tangan para pemimpin pasukan. Xiao Yan tidak menyadari bahwa badan intelijen begitu penting. Jadi dia menoleh ke King Haoran dan bertanya, saudaraku, begitukah? King Haoran mengangguk, ya. Badan intelijen tidak hanya menyelidiki intelijen luar, tetapi juga mengawasi fungsi internal. Jadi, Xiao Yan mengerti. Xiao Yan tidak mau mengawasi urusan dalam negeri. Semua orang di sini adalah kerabat, saudara laki-laki dan perempuan mereka sendiri. Dan mereka adalah orang yang paling terpercaya. Jika mereka harus meragukan dan mengawasi mereka, mereka benar-benar tidak tahu apa yang bisa dipercaya di dunia ini. Adapun anggota tim utama, anggota klan Xiao, dan pasukan yang menyerah di Dizu, kalian semua bertanggung jawab di sini. Tetapi kalian tidak memiliki akses ke inti Xiao Fu. Bahkan jika ada perselingkuhan, itu tidak akan menjadi gelombang besar. Oleh karena itu, badan intelijen Xiao Fu tidak boleh terlibat dalam pengawasan internal. Mereka hanya bertanggung jawab untuk mengeksplorasi intelijen dan berita eksternal. Xiao Yan memiliki keputusan di dalam hatinya. Namun, Zenny benar. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak bisa menjadi penjaga toko. Xiao Fu memiliki kemampuan untuk mengelola badan intelijen. Kecuali Zenny, hanya ada Le Shaolong, dan keduanya sudah memiliki berbagai hal yang terjerat. Dan jika beban membentuk dan mengelola badan intelijen diletakkan pada mereka, mereka akan kewalahan. Tapi saya harus berlatih dan berlatih. Bagaimana saya bisa punya waktu dan tenaga? Dan saya tidak pandai dalam hal ini.
Bagaimana melakukan? Xiao Yan bermeditasi. Saat itu, sesosok bergegas masuk. Aku bilang kenapa tidak ada orang di aula. Ternyata kalian semua minum di sini. Naga, kerumunan terkejut dan bahagia. Lama tidak bertemu, Long Yan telah tumbuh tinggi. Wajahnya setajam patung. Tidak lagi seperti anak kecil, tetapi seorang pemuda tampan. Terutama momentum yang terpancar darinya, samar-samar memiliki Long Wei. Tidak dapat melihat kekuatan Long Yan, Xiao Yan bangkit dan menarik Long Yan, dan dengan penuh semangat bertanya, "Long Yan, level berapa kamu sekarang?" Long Yan tersenyum cerah, mengangkat wajahnya yang tampan, dan berkata, "Pertengahan 6 bintang. Bagaimana? Oke, pertengahan 6 bintang? Hahaha, riasan. Meski sudah lama menebak, Xiao Yan masih tertawa gembira. Ya Tuhan, hanya setengah lusin di tengah 6 bintang. Apakah kamu masih harus bertarung dalam pertempuran? Bagaimana Nan Erming bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus untuk melawan tsunami?" Long Ye mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pertempuran Xiao juga ada di tengah 6 bintang. Aku seperti dia. Bagaimana aku bisa? Sebelum kata-kata Long Yu selesai, Nan Erming menyela, bagaimana mereka bisa sama? Tidak sama. Pikirkan Long Yu, kekuatan Xiao adalah pertahanan, dan kamu? Pertahanan. Ketika levelmu rendah, pertahananmu tidak sebaik dia. Tapi sekarang kamu juga berada di tengah-tengah 6 bintang dengan fisikmu yang terdiri dari 9 naga guntur emas misterius, ditambah senjata sucimu. Pertahananmu sekarang lebih baik dari Xiao. Pertempurannya terlalu kuat dan terlalu banyak. Dapat dikatakan bahwa Xiao telah dibuang ke beberapa jalan. Sejak itu, posisinya dalam pertahanan Xiao Fu melawan orang pertama tidak pernah ragu-ragu. Petik 2. Kata Nan Erming sambil melihat wajah Xiao Zhan. Dia ingin menyela dirinya sendiri. Apalagi melihat Xiao Zhan menangis tanpa air mata.